Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berbicara tentang semangat, saudara. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14, saya bacakan ya, bunyinya demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, di usia saya sekarang saya banyak belajar bagaimana tentang semangat ini. Saya baru pulang dari satu perjalanan yang sangat panjang, ya, sangat panjang. Kami harus naik kendaraan darat selama 15 jam. Lantas kami tiap hari bisa mengerjakan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Lantas saya harus naik kapal semalaman. Ya, semalaman, jadi kurang lebih 20 jam. Lantas dari sana saya naik kendaraan lagi. Itu kurang lebih 5 jam. Dan masing-masing tempat itu kami mengerjakan semuanya dengan baik dan benar. Karena banyak yang mengerjakan baik tapi tidak benar. Dan banyak orang bertanya, kenapa ini Bapak lakukan? Bapak kenapa kerjakan? Saya hanya katakan, itu karena semangat. Semangat yang keluar dari dalam hidup kita, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Sekali lagi, semangat yang dari dalam itu keluar, karena karena semangat itu berasal dari roh Allah yang tinggal di dalam saya. Sehingga dengan demikian kami boleh mengerjakan itu dengan sukacita, dengan gembira, dan kami mengerjakan dengan tuntas, ya. Walaupun ketuntasannya itu ya sesuai dengan ukuran yang saya kerjakan, menurut saya. Walaupun ada orang yang menganggap itu belum baik, ya nggak apa-apa. Tetapi saya mengerjakan sedemikian rupa, itu oleh karena semangat. Makanya dikatakan orang yang bersemangat itu bisa menanggung dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu menderita loh saudara ya, berjalan sedemikian jauh, perjalanan yang jauh selama 9 hari. Dan saya bisa kerjakan itu di usia saya enjoy. Kenapa? Ada semangat ini. Nah, sementara saudaraku, orang bertanya, kenapa ada orang yang tidak bisa mengerjakan, padahal itu sebenarnya dekat. Yang dijangkau itu ya daerah sekeliling, lantas. Kenapa itu nggak bisa? Rupanya karena semangatnya itu datang bukan dari diri sendiri. Ya, datang bukan dari dalam, tapi datang dari orang lain. Pada saat orang menyemangati, pada saat orang mengajak, baru dia semangat. Sehingga dengan demikian semangatnya itu tergantung dan bergantung dengan orang lain. Dan semangat yang seperti itu dia tidak mampu buat apa-apa, tidak bisa. Dan pada akhirnya juga akan gagal. Makanya saya katakan akan mempermalukan diri sendiri. Karena apa? Ya itu datangnya bukan dari dalam, bukan dari dalam hidupnya sendiri, yang dimana di dalamnya kita ini ada roh Allah, ada Tuhan di dalamnya itu. Nah kalau di dalam kita ada Tuhan, maka semangatnya itu dari Tuhan. Nah kalau semangatnya itu hanya karena orang lain, maka itu tidak bisa menanggung penderitaannya. Ada yang orang itu menderita karena menderita sedemikian rupa sampai akhirnya dia tidak bisa memunculkan semangatnya lagi. Ya, terus dia mengenang pada saat masa-masa jayanya. Makanya kalau bercerita banyak lebih ke masa lalu daripada masa sekarang yang harus dihadapi. Nah, untuk itu, saudaraku, pada saat ini yuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran demi kebenaran yang kita jalanin ini. Ya, sehingga dengan demikian kita akan diberi kemampuan untuk mengerjakan apa saja yang orang menganggap itu adalah susah, orang itu menganggap itu berat, tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan, tapi dia akan enjoy, dia akan suka, dia akan tetap kuat. Karena apa? Ya karena semangat itu timbul dari dalam.
bukan berarti pada saat saudara mengerjakan itu mungkin saudara tidak mencari pengakuan, saudara tidak perlu untuk cari nama. Saudaraku, di usia saya seperti ini sudah tidak perlu nama lagi, nggak perlu. Kita nggak perlu pengakuan lagi, buat apa? Bikin capek aja, gitu ya. Tapi kita dengan semangat yang benar, semangat yang datang dari dalam diri kita sendiri, karena di dalam diri kita itu ada Roh Allah, maka semuanya kita akan terjang. Semua kita akan terjang. Kita berani bicara apa saja asal itu benar, dan semua akan diberi kemampuan untuk mengerjakan itu. Sehingga dengan demikian kemampuan yang ada padaku itu bukan aku lagi. Ya bukan. Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Berwujud semangat itu. Semangat itu bisa sedemikian cerah, ceria, dan terjang semua tantangan. Ya, terjang semua hambatan. Sehingga tidak ada alasan kalau saudara mengatakan, ya tapi karena ini adalah yang memberi semangat ini orang lain. Saudara, sekali lagi, jangan karena orang lain. Ya, orang lain bisa ngasih semangat, kalau itu bukan semangat saudara sendiri dari dalam, itu menandakan saudara nggak ada Roh Allah. Ya, nggak ada. Dan itu yang dibuat, walaupun itu sama, apa yang dibuat itu sama, tapi nanti hasilnya beda. Ah, masa begitu? Iya, coba belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Pada saat saudara semangat karena melihat orang lain, ya walaupun itu boleh juga, tapi itu pilihan. Kalau saudara semangat karena melihat orang lain, pada saat orang lain itu jatuh, pada saat orang lain itu nggak benar, maka saudara nggak bisa. Nanti akhirnya saudara akan menjual banyak nama. Ya, saudara di tempat A akan menjual B, pada saat di B menjual C. Tapi pada saat mereka A, B, C itu berkumpul, saudara akan mengutarakan sesuatu tapi salah. Perhatikan ini saudara. Dan itu akan terus akan, kelasnya akan sama. Saudara nanti lakukan lagi, saudara melakukan itu lagi, dan semuanya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Berubah saudara, ya. Berubah mulai sekarang. Jangan lagi untuk mencari pengakuan. Saudara memang harus bersemangat, dan seperti firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara, hidup itu cukup menderita ya. Kita hidup ini sudah menderita. Kalau saudara punya semangat, saudara akan tetap. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu kita nggak ada apa-apa, kita nggak, ya kosong gitu ya, kosong. Tapi pada saat saudara kosong, maka Tuhan nomor satu akan di depan, dan kosong itu akan menjadi satu nilai. Ya, kalau saudara sering kosong, jangan mundur, yang penting semangat. Kalau saudara punya 6 kekosongan, taruh Tuhan depan, maka itu sudah nilainya 1 juta, saudara. Nah sekarang kalau saudara kosongnya lebih banyak lagi, itu nilai saudara akan lebih baik. Jangan dianggap saudara nilainya 1 bagus, 10, 9, saudara akan selalu menjadi jempol. Jempol ini pada saat dia tidak tahu diri, ya, jempol ini akan menjadi satu kejatuhan. Ya gitu ya. Jadi mengakui, dan jangan saudara sakit hati. Ajar untuk hidup kita itu jangan banyak sakit hati. Jangan. Lakukan apa yang ada. Pada suatu saat nanti saudara akan mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Dan Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan nama saudara, bukan, Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup saudara. Dengan demikian firman Tuhan itu ya dan amin loh, membentuk. Dan pada saat saudara mau dibentuk menjadi bentuk yang manis, menjadi bentuk yang sangat baik, dan bentuk itulah nantinya akan ada nilainya. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Tetap semangat dan terus maju bersama dengan Tuhan tentunya. Haleluya, haleluya. Amin.